2024 adalah tahun politik yang sangat luar biasa, di mana 3 pelaksanaan pemilu harus tergelar di tahun itu. Tetapi yang lebih penting lagi bahwa ada informasi juga, legitimatekah sebuah media sosial menjadikan acuan tentang usulan daripada penundaan pemilu itu sendiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua selalu sehat. Sehat rohani kita, sehat jasmani kita. Tentunya harapan kita bersama, sehat juga kantong kita. Opini hari ini, opini dari Haji Norman Fauzi melalui Jatim News Media Podcast. Kita akan membicarakan dan akan terus mewacanakan guna mencerdaskan masyarakat, memberikan informasi yang objektif, tentunya bagian daripada upaya-upaya kita untuk mencerdaskan masyarakat dan memberikan manfaat yang terbaik. Hari ini, opini akan memulai dengan persoalan pemilu yang diundur. Kita tahu bahwa 3 partai besar, bahkan partai papan atas dan papan tengah kita, yaitu yang diawali oleh Caimin di PKB, kemudian ada Golkar, kemudian ada PAN. 3 partai inilah yang menyuarakan agar ada penundaan pemilu. Terlepas daripada alasan, beliau menyampaikan yang jelas, 3 partai ini cukup mempunyai kekuatan yang cukup besar di parlemen kita, di Senayan, dengan jumlah yang cukup besar. Akan tetapi, setelah disampaikan kepada publik, dan ini terus digelindingkan sebagai bola salju begitu, maka muncul opini yang berbeda. Opini dari partai yang cukup besar, yaitu Partai PDI Perjuangan, melalui sekjennya, menyampaikan tidak ada alasan untuk melakukan penundaan pemilu karena itu sudah menjadi sebuah rencana dan sudah harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Demikian juga dengan Partai Persatuan Pembangunan yang berlambang Ka'bah. Ini melalui sekjennya juga menjelaskan bahwa tetap akan mengawal roh reformasi di demokrasi ini dan terus akan mengawal bagaimana proses demokrasi ini dengan baik. Tentunya kita sendiri juga sebagai masyarakat harusnya diberikan informasi yang terbaik. Apa tujuan dan maksud daripada 3 parpol ini mengendaki adanya penundaan daripada pemilu. Yang jelas di awal saya ingin menyampaikan dan nanti di akhir juga ingin saya sampaikan bahwa pemilu is pemilu, tapi yang paling penting kualitas pemilu itu jauh lebih penting. Akan tetapi yang perlu kita bahas juga adalah apakah pemerintah juga sudah membahas persoalan ini? Dan saya yakin dari sebuah berita yang patut bisa dipertanggungjawabkan bahwa Pak Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Politik dan Hukum telah menyampaikan bahwa dan beliau sudah merapatkan di tahun-tahun 2021 bersama Menteri Dalam Negeri bersama dengan Kepala BIN bahwa jadwal pemilu tetap berlangsung dan kesiapan daripada KPU dan Bawaslu untuk menjalankan pemilu tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Saudaraku, opini Haji Norman yang terbaik bahwa biasa menjelang tahun 2024 tahun-tahun politik, dan kita tahu 2024 adalah tahun politik yang sangat luar biasa, di mana 3 pelaksanaan pemilu, baik pemilu presiden, pemilu daripada legislatif, termasuk juga pemilu pilkada, baik gubernur maupun bupati dan wali kota harus tergelar di tahun itu. Artinya di tahun ini, tahun 2022 dan tahun 2023 akan menjadi situasi kondisi yang sangat terus makin panas. Tetapi panasnya semangat mereka para partai, tentunya dinginnya kita masyarakat untuk mensikapi semua persoalan-persoalan yang ada.
kita tampilkan lagi sebuah ilustrasi yang ada yang sudah kami siapkan begitu, bahwa kalangan elit politik kita terus menyampaikan persoalan-persoalan ini. Perlukah penundaan pemilu di tahun 2024, dan mereka berspekulasi ya atau tidak, atau dalam bahasanya yes or no begitu. Dan saya yakin bahwa semuanya berspekulasi, dan harapan kita bersama bahwa spekulasi ini harus diakhiri. Akan tetapi yang lebih penting lagi bahwa ada informasi juga bagaimana pemerintah ini juga menyampaikan bahwa salah satu pembesar daripada pemerintahan kita menyampaikan ada big data di sini. Artinya big data yang kita kurang paham apakah itu didasarkan atas media sosial ataukah dari hal yang lain. Akan tetapi pertanyaannya adalah cukup kuatkah, legitimatekah sebuah percakapan, sebuah media sosial menjadikan acuan tentang usulan daripada penundaan pemilu itu sendiri. Dan lagi pula bahwa persoalan ini akan menimbulkan spekulasi-spekulasi, dan apabila dibiarkan dari Sabang sampai Merauke akan menjawab sebuah persoalan. Dan yang paling penting di era yang serba cepat, terbuka, di era reformasi seperti ini, di era transformasi ini, karena semua masyarakat bisa bicara, walaupun itu ada aturan di hukum tentang IT, tetapi mereka bebas untuk menyuarakan. Tidak seperti yang lain, atau tidak pula seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana saya sendiri, Haji Noman, mengalami bagaimana di masa Orde Baru, kemudian masa reformasi dan pasca reformasi. Paling tidak, ketika zaman Orde Baru itu sudah tersiapkan semuanya, walaupun kita paham, tanda kutip, by design, sebuah pemilu itu sendiri. Dan kita tahu, tanda kutip, siapa yang pemenangnya. Akan tetapi ketika era keterbukaan ini, harapan kita, masihkah kita berada di situasi reformasi untuk republik yang kita cintai ini dengan sebaik-baiknya. Kembali ke awal tadi, dan saya janji tadi di tengah bahwa apa sih yang paling penting? Harapan kita sebenarnya adalah semua penyelenggara dan bagi semua yang berkepentingan atas pelaksanaan pemilu tahun 2024 adalah integritas bagi sebuah pemilu itu penting. Partisipasi publik bagi pemilu itu penting, dan kualitas daripada pemilu itu penting, sehingga akan mengangkat demokrasi kita menjadi demokrasi yang sehat, demokrasi yang mampu mengangkat martabat bangsa ke depan, di depan publik dunia. Apakah elektoral kita ini menjadi yang terbaik? Ada catatan berikutnya yang cukup menarik. Ini kakanda saya ini, Bang Lanyala Mataliti, yang saat ini menjabat sebagai ketua DPD dan beliau sebagai senator, menyanggah klaim soal penundaan pemilu tahun 2024. Tentu beliau juga punya alasan tentang bagaimana tentang penundaan itu, dan beliau juga punya catatan bahwa tidak akan mungkin sebuah penundaan pemilu didasarkan atas sesuatu yang tidak jelas. Namun, kelanjutan daripada hal ini patut setelah Bang Lanyala Mataliti menyampaikan persoalan itu sebagai seorang senator, tentunya hak beliau untuk menyampaikan kepada publik. Tidak ada alasan untuk menunda sebuah pemilu, karena ini akan membuat sebuah pertanyaan, membuat sebuah pendapat liar daripada masyarakat. Ini mungkin yang akan dijaga oleh beliau. Yang kedua, yang terakhir ini yang akan muncul, yang setelah kami dapatkan, yaitu mayoritas pemilih daripada presiden kita, dan saya yakin mayoritas masyarakat Indonesia menolak adanya penundaan daripada pemilu tahun 2020-2024. Yang perlu dicatat bahwa pemerintah secara tegas bersama penyelenggara negara di tahun 2021 dan tidak terlewat kemarin, mereka menyatakan bahwa semua proses itu berlangsung dengan baik. Akan tetapi, desas-desus, informasi terus berkembang di masyarakat. Ini yang sebenarnya tidak boleh. Sekali lagi, ini yang harus dihentikan.
sehingga masyarakat tidak boleh menafsirkan dengan sesuatu yang negatif. Karena ada suara mengatakan bahwa ini hubungannya dengan persoalan anggaran pemerintah yang belum siap. Memang kita paham bahwa tahun 2020 ketika Pak Jokowi memerintah bersama Kiai Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden, kita sudah berhadapan dengan COVID. Artinya beliau berdua dengan kabinetnya, dengan menteri-menterinya yang bekerja, tidak mampu secara maksimal karena memang dunia dihadapkan ke sebuah persoalan. Tak kunjung selesai dalam 2020, dalam 2021, bahkan sekarang kita pun masih dihadapi dengan persoalan-persoalan baru, yaitu persoalan COVID-nya. Akan tetapi PPKM kita sesuai apa yang dikatakan Pak Luhut sudah akan dicabut. Dan berapa anggaran yang harus terserap untuk COVID kita sudah tahu sendiri, dan beberapa anggaran yang yang akan tersedot, akan tersita untuk pelaksanaan pemilu itu, dan saya yakin bahwa pihak pemerintah juga menegaskan bahwa mereka akan menggunakan anggaran itu secara efektif dan efisien. Artinya penghematan anggaran saat pemilu itu juga perlu dilakukan. Betapa besar sebuah gawe pemilu yang harus dilaksanakan 5 tahun sekali, berapa triliun anggaran itu yang harus dikeluarkan untuk sebuah pesta demokrasi. Saya ingin kembali urutannya tadi bahwa 3 parpol menyatakan pemilu ini harus ditunda, akan tetapi parpol yang lain mengatakan tidak perlu ditunda. Kemudian ada tanggapan dari seorang menteri yang mengatakan perlu penundaan karena ada alasan sebagian masyarakat. Timbul kembali apa yang disampaikan oleh Bang Nyala Mataliti bahwa memang tidak perlu untuk ada penundaan. Persoalan sekarang adalah perlu atau tidaknya penundaan itu. Sekarang kita kembali bahwa saatnya kita tetap menjaga daripada demokrasi ini. Karena sudah jelas konstitusi kita sudah mengatur perjalanan kehidupan berdemokrasi setiap 5 tahun sekali. Di mana setiap 5 tahun sekali itu kita harus memilih wakil-wakil rakyat kita pula harus memilih pemimpin tertinggi kita, presiden dan wakil presiden kita. Tentunya karena undang-undang juga sudah menetapkan bahwa kita akan melakukan pemilu serentak, tentunya kita juga akan memilih gubernur, kepala daerah di setiap provinsi. Kita juga akan memilih bupati dan wali kota di setiap kabupaten dan kota. Ini biaya besar, pengorbanan besar, yang tentunya semua dilandaskan kepada nilai-nilai luhur berkebangsaan kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Rekan-rekan opini Haji Norman yang terbaik, walaupun persoalan yang dikatakan tadi yes or no, jadi atau tidak, tetapi rangkaian proses ini sudah demikian tercukupi, tinggal kita menuju waktunya. Dan memang seperti yang saya sampaikan tadi, saat ini memang sudah suhu politik makin terus dipompa. Munculnya persoalan-persoalan ini mudah-mudahan tidak mempengaruhi daripada kondisi politik kita. Yang jelas, kita tidak mau berhenti. Demokrasi kita harus hidup, demokrasi kita harus tumbuh. Kemana demokrasi itu tumbuh? Tumbuh untuk martabat warga masyarakat Indonesia yang semakin baik. Di awal, di tengah, dan kembali di akhir, saya juga ingin menyampaikan bahwa yang dibutuhkan sebenarnya adalah pemilu yang berkualitas. Bagaimana pemilu yang berkualitas adalah bagusnya pelaksanaan, amannya pelaksanaan pemilu itu sendiri, dan proses daripada pemilu itu sendiri itu membawa dampak yang terbaik. Kita tahu, dan ini menjadi rahasia umum, bahwa setiap pemilu adalah menjadi ajang persoalan yang pragmatis. Akan tetapi, semestinya pemilu kita yang 2024 semakin diarahkan kepada pemilu yang sehat. Bagaimana dengan pemilu yang sehat? Pemilu yang sehat adalah semuanya taat hukum.
semuanya taat aturan, semuanya mengikuti daripada proses itu dengan baik, baik yang diberikan oleh penyelenggara, sehingga semuanya berlangsung dengan aman dan lancar. Demikian juga para penyelenggara, di sini ada KPU, di sini juga ada Bawaslu, mereka juga cukup berat. Kita mengingat pemilu-pemilu kita kemarin mengalami persoalan yang luar biasa. Jangan lupa bahwa pemilu yang dibebani dengan persoalan pemilihan presiden mengakibatkan korban. Secepat itukah kita melupakan daripada korban saat pemilu, yaitu mereka-mereka yang menjadi petugas di TPS maupun petugas yang lain. Beratnya tugas KPU, beratnya tugas Bawaslu, baik KPU dan Bawaslu tingkat nasional sampai dengan mereka yang ada di TPS. Bagaimanapun juga mereka harus bekerja dalam rangka untuk mensukseskan pemilu tahun 2024. Rekan-rekanku sekalian, opini Haji Noman yang terbaik, di akhir ini saya ingin menyampaikan kembali bahwa penekanan kita bukan sekali lagi persoalan pemilu ini ditunda atau tidak. Dan harus dijawab tegas oleh pemerintah, bahwa pemerintah pun siap dengan anggarannya, pemerintah sudah siap dengan infrastruktur yang ada, dan pemerintah juga siap dengan sumber dayanya. Itu wajib ditegaskan. Dan yang lebih penting lagi, fair play atas semuanya, sehingga pemilu ini menjadi kebanggaan bagi warga masyarakat di Indonesia. Harapan kita bahwa Pilpres tahun kemarin akan jauh lebih baik daripada Pilpres yang akan datang. Sebagaimana yang disampaikan hari kemarin, tentunya harus lebih baik daripada hari ini. Dan hari esok tentunya harus lebih baik daripada hari ini. Itu yang lebih penting. Sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, dan saudara sekalian di Opini Haji Noman, terima kasih. Terus mengikuti kami di Opini, dan kita akan ketemu di opini-opini yang akan datang, tentunya yang memberikan manfaat dan mencerdaskan. Sekali lagi, salam demokrasi, salam sehat, dan salam untuk pemilu yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.